di Jatim kan banyak karya-karya inovasi teman-teman ya. Terus untuk penyebarannya sendiri gimana Pak? Sampai di mana udah? Ini kalau untuk penyebaran internal dari distribusi Jawa Timur kita sudah terapkan ke masing-masing unit. Nah, sedang kalau untuk eksternal dari distribusi Jawa Timur ke unit-unit yang lain itu sudah ada yang beli banyak karya inovasi 2008 itu semua dikelola oleh Litbang. Jadi siapa yang mau beli itu kita minta silakan hubungi Litbang, nanti baru oleh Litbang akan dikoordinir untuk diproduksi oleh JP. Nah, yang lucu kemarin Bapak, itu sebelum kita berangkat ke teman-teman berangkat ke Tuntungan, itu kita dimintain bantuan oleh DJBB. DJBB minta bantuan gimana untuk mengetahui model-model pencurian dari meter-meter itu. Nah, kita punya dua inovasi di situ sebenarnya Bapak. Kenapa DJBB minta kita menjelaskan itu? Udah, akhirnya kita kasih tahu bahwasanya model pencurian dari 1 fasa, 3 fasa, kemudian meter elektromekanik, meter elektronik, meter prabayar, bagaimana model pencurian itu kita janji akan kita sharingkan selama 2 hari di DJBB dengan biaya SPBD dari DJBB. Kemudian kita usulkan Bapak, kita akan berangkat 6 orang, 3 orang dari yang untuk 1 fasa, 2 orang untuk yang 3 fasa, dan 1 saya yang backup semuanya. Nah, ternyata DJBB menjawab Pak, bahwasanya dia minta cuma 1 orang aja yang berangkat. Nah, saya bilang, saya bisa jelasin semuanya, mulai dari 1 fasa sampai 3 fasa, mulai dari meter elektromekanik sampai prabayar, saya bisa jelasin. Tapi saya tidak bisa mempraktekkan karena alat-alatnya dipunyai oleh teman-teman. Nah, kondisi itu Pak, akhirnya DJBB bingung. Wah, kalau gitu kita hanya bisa bayarin 3 orang. Akhirnya saya bilang, ya sudah deh Pak, batalin saja. Walaupun kita sudah beli tiket, saya bilang gitu, batalin saja. Nah, kita nggak apa-apa. Nanti kalau Bapak sudah punya anggaran untuk 6 orang pergi ke sana, nah Bapak tinggal undang kita. Kita akan share ilmunya semuanya. Jadi ini sebagai salah satu dari poin knowledge sharing yang di KM itu. Coba Pak, gara-gara kebijakan SPPD yang diperketat, ilmu yang harusnya bisa menghasilkan uang miliaran rupiah itu hilang. Terus model manajemen apa kayak gini nih Pak kalau begini terus? Apakah memang PLN itu harus kondisinya seperti ini? Ya paling enggak sekarang harus diperhatikan mana yang penting, mana yang enggak Pak. Jadi bukan langsung semuanya SPPD dibatasin tanpa ada satu aturan yang jelas. Nah, ini kan satu kesalahan Pak, karena merugikannya miliar-miliar, bukan hanya jutaan. Sekarang pencurian listrik itu berapa Pak? Kita pencurian listrik kalau dihitung normal itu kita masih 2 digit Pak. Karena apa? Sekarang metode penghitungan pencurian listrik, metode perhitungan susut itu kita sudah memasukkan hal-hal yang sebetulnya tidak boleh dihitung. Contohnya, kita memasukkan hasil P2TL ke dalam metode penghitungan susut. Ini salah sebenarnya Pak. P2TL itu adalah suatu keuntungan yang harus tidak dihitung. Zaman dulu PLN masih bagus Bapak, itu cuma dihitung dengan 307. Jadi hasil bersih rekening itu kita bisa 12% nasional. Artinya di Jawa ini sudah di bawah 8%. Jadi sudah jauh di bawah 8%. Itu tanpa menghitung VAR, tanpa menghitung P2TL, tanpa menghitung yang lain-lain. Nah, sekarang yang lain-lain P2TL dimasukkan ini semua, kita masih dibilang 1 digit. Ya katakanlah kalau misalnya 7 atau 6%, tapi itu bukan bersih. Nah, kerugian-kerugian ini, itu kan artinya bermiliar-miliar yang hilang. Nah, coba kita mau sharing ke unit-unit, tapi hanya dibatasi karena SPD nggak bisa, mereka nggak bisa jadi sharing. Bukan sayang Pak. Nah, inilah terus terang aja, PLN itu harus berubah, pola berpikirnya harus berubah. Bahwasanya kita akan bisa hebat, kita akan bisa sukses seperti dulu kalau kita betul-betul membuat knowledge management itu sebagai sesuatu acuan di dalam melakukan sesuatu. Nah, kalau tanpa knowledge management, ya kita artinya ya kerja kayak orang buta aja Pak. Tubruk sana, tubruk sini, tubruk sana, tubruk sini, ya pokoknya asal-asalan aja. Kalau misalnya tidak ketubruk apa-apa ya selamat, kalau ketubruk sesuatu ya jatuh, bundas. Nah itu akhirnya ya contohnya seperti yang saya bilang tadi Bapak,
sekarang banyak sekali kondisi-kondisi yang akhirnya merugikan kita. Yang sebetulnya gardu Indo harus banyak di maintain, sekarang sudah jarang orang mau maintain. Karena apa? SDM kita juga nggak mampu. Nggak mampu karena mereka nggak punya pengetahuan. Nah, pengetahuan yang sebetulnya bisa di-sharing ini jadi nggak jadi. Gara-gara SPD aja. Nah, seharusnya SPD itu batasi, tapi dibatasi yang jelas, Pak. Pak Uman, tadi udah panjang lebar ya knowledge sharing. Terus yang mengelola sendiri unit mana sih, Pak? Sebetulnya gini, semua yang berhubungan dengan knowledge sharing itu harusnya dikelola oleh PLN Pusat. Karena di sana ada pengelola KM, si Pak Ipung sama Pak Sajiarjo ya. Ya. Nah, di situ. Cuman tangan yang dipakai itu adalah Litbang. Nah, disitulah fungsinya Litbang. Jadi semua karya inovasi itu hak pengelolaannya kan sebenarnya Litbang. Nah, termasuk knowledge sharing dari hasil karya inovasi ini untuk dijelaskan ke unit-unit itu Litbang yang mengelola. Nah, Litbang yang harus menjelaskan. Nah, sekarang Litbang sendiri ini kurang berani, Pak. Seharusnya Litbang bisa menjelaskan ke direksi untuk membuka wawasan direksi. Jadi Litbang itu harus betul-betul menjelaskan, ini loh karya inovasi ini keuntungannya apa, sehingga direksi itu betul-betul paham. Jadi nggak hanya asal membuat SK aja, SK terus dengan satu acuan yang sebetulnya kurang tepat, itu kan sayang, Bapak. Nah, kondisi inilah yang betul-betul, sekali lagi saya bilang, Litbang itu harus mulai menjelaskan bersama dengan KM PLN Pusat, sehingga di sana betul-betul acuan main, kemudian mulai dari flow bagaimana mengelola inovasi dari unit kecil sampai menjadi inovasi yang bisa dilombakan, itu semua harus bisa disatukan di dalam satu aturan main oleh Litbang sama KM Pusat. Nah, sekarang ini terus terang aja, mungkin Jawa Timur itu sudah punya aturan baku mungkin Pak ya. Jadi mulai dari gimana inovasi pertama kali dibentuk, jadi mereka membuat, kemudian mencoba mengusulkan, kita coba kasih guide. Terus terang aja, ini fungsinya tim pembina di Jawa Timur. Jadi tim pembina di Jawa Timur itu betul-betul meng-guide, memberi arahan, memberi solusi kalau mereka punya masalah, itu. Jadi mulai dari semua lini. Itu pembina di Jawa Timur. Jadi mungkin berbeda dengan pembina-pembina yang lain. Nah, kalau pembina di Jawa Timur ini, kita betul-betul menginginkan semua SDM inovator tadi itu adalah betul-betul menguasai masalahnya. Nah, hal begini, penguasaan materi ini sebetulnya Litbang harus sama PLN Pusat SDM itu harus betul-betul bisa menjelaskan ke direksi. Inilah yang pekerjaan yang harus dilakukan. Karena terus terang apa, Pak? PLN tidak punya research and development, tidak punya R&D PLN. Sehingga satu-satunya solusi untuk mendidik SDM secara cepat, menguasai masalah dengan baik dan bisa menyelesaikannya, itu hanya dengan inovasi. Negara-negara maju, Bapak, tidak ada perusahaan maju di negara-negara maju itu tanpa inovasi mereka berhasil. Justru hancur semuanya, Bapak. Dan negara-negara maju itu yang punya inovasi-inovasi tadi, itu sekarang bukan memecah menjadi perusahaan-perusahaan kecil seperti dulu, tapi mereka mengumpulkan jadi suatu perusahaan besar. ABB, Alstom, GE, itu sudah nggak pecah-pecah kecil-kecil lagi, Bapak. Mereka atas nama GE secara besar, mereka punya satu metode pengelolaan yang jelas. Mereka punya R&D. Walaupun sudah punya R&D, mereka masih punya inovasi-inovasi. Itu yang akhirnya membuat mereka terus berkembang, maju dan maju. Nah, PLN, nah kalau mau dibuat mati suri begini inovasi, terus dibatasi SPBD, mereka mau nyoba-nyoba, nggak dikasih anggaran, nggak dikasih dana. Nah, terus gimana, Pak? Inovasi bisa berhasil. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya inovasi yang dibuat oleh PLN ini, itu membuat nama PLN dikenal di luar Indonesia. Nah, di situ, Pak, sekali lagi, fungsi Litbang harus berani menjelaskan ke direksi bagaimana posisi inovasi di PLN ini terhadap keluar dan terhadap nasional sendiri. Terus terang saja, Bapak, kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu itu kepala Kapus Litbang itu dipanggil sama KIN, Komite Inovasi Nasional. Itu mereka dimintain masukan. Nah, terus yang kedua di situ kita di tahun 2009 kita masukkan ke Business Innovation Center, itu kita ada 4 karya yang dihargai
sebagai karya terbaik Indonesia 101. Nah, kemudian tahun ini kita masuk juga 4 lagi loh Pak, di 103 karya inovasi terbaik Indonesia. Loh coba, mana ada perusahaan yang bisa punya banyak begitu di Business Innovation Center Pak? Karena di situ umum Pak. Jadi semua boleh memasukkan. Nah, kalau nama PLN sudah dibawa oleh inovasi menjadi baik, masa harus dihancurkan inovasi? Harus dimati surikan? Nah, yang kedua, karya-karya inovasi yang memang sudah bisa diterapkan untuk unit-unit yang lain, itu harus diproduksi secara massal. Nah, artinya PLN Pusat harus memberi beban kepada jasa produksi yang sekarang sudah berganti nama jasa pemeliharaan atau apa lupa saya. Nah, itu harus berani memproduksi. Kalau nggak gitu, mungkin kita ambil perusahaan-perusahaan yang kemarin mau minta kerjasama waktu kita pameran di Senayan itu aja kita undang lagi. Kita ajak mereka untuk mengerjakan itu. Untungnya tinggal dibagi. Itu kan PLN juga nggak akan keluar biaya banyak Pak, daripada kita beli alat-alat yang dari luar negeri yang belum tentu bisa diterapkan di sini.